Terima kasih. Kembali saya menyapa saudara dan saudariku dalam Kristus. Selamat malam. Malam, Pastor. Hari ini kita bersama-sama di dalam doa karismatik kita. Panitia membantu saya untuk memilihkan tema, lalu kita diberikan tema Be Humble dengan prolog yang dikirimkan di Zoom kita masing-masing, di WA kita masing-masing. Aku bisa tanpa Tuhan, keluarga tidak ada masalah, kerjaan lancar, rezeki baik-baik saja. Yang penting aku tidak menyakiti orang, toh tidak mengenal Tuhan terlalu dekat pun, hidupku baik-baik saja. Jauh dari masalah berat dan justru semakin dekat dengan Tuhan, hidup kok rasanya banyak tantangan. Saudara dan saudariku, tentu kita sudah memahami apa yang ditulis oleh PD Karismatik Palopo yang memberikan kita prolog ini di WA kita masing-masing. Mari kita mengawali sebelum kita mengupas dan bersharing dengan firman Tuhan. Mari saya akan membagikan, mohon share ya, share screen. Oke, siap. Sebelumnya apakah tampilan saya ada kelihatan? Kayak Microsoft gitu, Pastor? Belum ada yang lain ya? Belum. Oke, saya stop share, lalu saya ulang. Apakah sudah ada? Ya, Sudah ada, Pastor. Sudah, oke. Saya membuka renungan kita dengan mengambil 1 Tawarik 29 ayat 14. Dalam rangkaian 1 Tawarik ini, sebenarnya mulai dari bab ayat 10 sampai ayat yang ke-19. Ini berisi nyanyian pujian Daud. Namun ada yang menarik yang ingin saya ambil dari bacaan salah satu ayatnya, 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Saya sangat terkesan secara pribadi dengan ayat ini. Kita tahu Daud itu adalah tokoh yang sangat besar, sangat terkenal. Ia dipuja-puji oleh bangsanya sebagai tokoh yang menyelamatkan, yang selalu menang dalam peperangan, yang membuat bangsanya dari hari ke hari semakin besar. Saya terkesan dengan tokoh Daud. Pertama-tama, apa yang dialaminya, apa yang didapatkannya di dalam kehidupannya, seperti orang-orang lain biasanya membuat dirinya menjadi sombong, lupa siapa dia sebenarnya dan dari mana ia berasal, apa yang dimilikinya saat ini. Tentu itu bisa juga menggodanya untuk berlaku sombong di hadapan Tuhan, merasa dirinya besar karena memiliki banyak pengikut dan dipuja-puji. Tetapi apa yang dibuat oleh Daud? Saya terkesan apa yang dibuat dan apa yang dikatakan. Segala yang dimilikinya, segala apa yang dipunya, ia sampai pada refleksi yang luar biasa seperti yang kita baca dalam 1 Tawarik 29 ayat 14 ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, saya juga ingin membagi atau memulainya dengan satu sharing dari satu keluarga Katolik. Saya yakin Anda semua mengenal Sandra Dewi dan Harvey Mois.
satu pasangan Katolik yang menurut saya luar biasa. Suatu kali ketika saya membuka Google, saya melihat satu artikel. Judulnya begini, Hidup Bergelimang Harta, Sandra Dewi ungkap alasan mengapa tak pamer kekayaan. Kita tahu apa yang dimiliki oleh keluarga ini dari segi materi luar biasa, boleh dikatakan demikian. Bahkan suaminya memiliki jet pribadi kalau saya tidak salah, lalu mereka memiliki banyak properti dan sebagainya yang diungkap oleh media. Tetapi akhirnya media menjadi penasaran dan pernah bertanya, beberapa orang bertanya pada laman media sosial mereka, khususnya Sandra Dewi. Mengapa Sandra Dewi tidak pernah pamer kekayaannya dibandingkan artis-artis yang lain? Jawaban Sandra Dewi luar biasa bagi saya dan juga merupakan suatu kesaksian seorang Katolik yang sangat baik. Apa yang dikatakan oleh Sandra Dewi? Untuk apa harus sombong? Di atas langit masih ada langit. Justru dengan menampilkan apa yang kita miliki akan mempermalukan diri kita sendiri karena nanti akan ada yang lebih baik, ada yang lebih kaya dan sebagainya. Jadi itu tidak perlu saya lakukan. Dan yang paling utama yang dikatakan oleh Sandra Dewi di media itu, ia mengatakan begini, aku menyadari apa yang aku dapat selama ini adalah dari Tuhan. Keluarga yang baik, suami yang pengertian dan sangat baik, serta anak-anak yang sehat. Aku takut kalau saya menjadi sombong, Tuhan marah dan mengambil semuanya itu. Saya pernah juga melihat satu videonya ketika ia mengatakan demikian. Saya takut sombong karena saya menyadari apa yang saya dapat, semua kebaikan yang saya alami semuanya dari Tuhan. Tuhanlah yang memberi. Dan kalau saya sombong, saya takut ia akan mengambil semuanya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan. Pernyataan seorang muda yang sangat Katolik ini menurut saya, ia tidak terjatuh dalam popularitas seperti Daud juga. Ia tidak jatuh pada popularitas dan terus-menerus mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Persoalan saat ini, kalau kita membaca begitu banyak artikel perkembangan dunia zaman sekarang ini, ada tantangan yang begitu besar dalam dunia modern ini. Coba kita perhatikan bahwa semakin kuatnya budaya modern berkembang di kota-kota besar, angka penganut ateis juga semakin besar sebenarnya. Baik itu kelompok ateis yang tidak percaya Tuhan, kelompok agnostik, kelompok yang tidak bisa mengatakan Tuhan ada atau juga Tuhan tidak ada. Karena kelompok agnostik ini juga sangat besar di dunia yang terus berkembang karena mereka meyakini Tuhan tidak bisa dibuktikan apakah dia ada atau tidak ada. Jadi mereka berada pada antara kelompok abu-abu, antara ada dan tidak ada. Dan juga ada kelompok yang juga berkembang tidak memiliki agama, kelompok yang tidak memiliki agama. Mereka tidak mau mengatakan saya percaya atau tidak percaya Tuhan, tetapi mereka hanya mengatakan kelompok yang tidak memiliki agama. Saudara dan saudariku, ini tantangan bagi kita sebenarnya. Di tengah dunia yang semakin modern, perasaan tidak membutuhkan Tuhan itu akan selalu ada dan selalu menghantui diri kita dan juga generasi-generasi muda kita. Zaman yang semakin berkembang menurut saya, kapitalisme semakin kuat, modernitas semakin kuat, anak-anak muda, apa saja yang mereka pikirkan, apa saja yang mereka cari, mereka temukan di internet. Saya merasa saya merasa ragu untuk tantangan kita, pada tantangan kita di zaman modern ini, khususnya generasi orang muda kita. Kebetulan saya adalah moderator orang muda Sekeveke Pantoraja,
mungkin sudah 8 tahun kalau tidak salah saya dipercaya, saya melihat ada suatu pergerakan yang terus-menerus berkurang tentang kepedulian orang-orang merasakan kasih dan sapaan Allah dalam hidupnya. Karena apa? Orang muda kita, apa saja yang dipikirkan, apa saja yang mau dicari, itu mereka temukan di dalam Google. Dan ketika tidak menemukan, mereka menjadi mudah putus asa, imannya semakin luntur, dan kami yang di Toraja ini, kasus bunuh diri semakin kuat, semakin banyak malah. Hari Minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu kasus bunuh diri, kami dengar 3 atau 1 bulan yang lalu, ada di Jalan Serang di Palopo, kalau saya salah ya, di Rantepao. Hari Minggu yang lalu, baru-baru ini, beberapa hari yang lalu, ada juga kasus bunuh diri lagi, yang katanya Katolik dari Sorowako. Saudara dan saudariku, ketika orang akhirnya merasa tidak menemukan Tuhan lagi, karena zaman modern yang semakin berkembang ini, orang-orang muda kita saya perhatikan, ketika mereka tidak menemukan jawaban atas iman mereka di Google atau di mana, akhirnya mereka kehilangan pegangan. Apa yang saya pikirkan? Kita harus perkuat diri kita yang sudah beriman ini untuk semakin kuat dan mengakarkan iman kekatolikan kita yang pertama-tama dimulai dari lembaga yang paling kecil, yaitu keluarga. Perasaan atau untuk membina bahwa kita senantiasa membutuhkan Tuhan tentu adalah sikap kerendahan hati. Karena sikap kerendahan hatilah yang dipuji oleh Tuhan. Mari kita lihat dalam bacaan kutipan yang berikut ini. Mereka yang rendah hati justru itulah yang dipuji Tuhan, karena senantiasa merasa kecil di hadapan Tuhan dan senantiasa membutuhkan Tuhan di dalam hidupnya. Apakah screen saya kelihatan? Sebelum saya lanjutkan, Kelihatan, Ibu Pastor. Teresa. Oh ya, Kelihatan, siap. Pastor. Terima kasih. Saya baca ya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Yang ini yang paling penting ya. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan. Kita lihat poin pentingnya. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara dan saudariku, tantangan kita orang beriman, tadi dikatakan juga dalam prolog, ya, kok semakin saya dekat sama Tuhan, kok semakin banyak tantangannya ya. Kok semakin saya dekat berdoa sama Tuhan, kok semakin banyak kesulitan ya. Yang harus kita tahu memang, semakin orang beriman, semakin iblis tidak suka. Semakin orang berdoa, semakin iblis tidak suka. Pasti akan terus diganggu dan diganggu. Kalau justru orang meninggalkan Tuhan, semakin senanglah iblis, tidak akan mengganggunya dan membiarkannya untuk terus pada jalan kemurkaan itu dan akhirnya nanti akan jatuh dengan sendirinya.
Bacaan dalam Lukas 18 ini, saudara dan saudariku, juga mau mengingatkan dan memberikan kita tantangan satu. Kalau kita semakin banyak berdoa, kita selalu mengikuti kehidupan doa baik itu secara pribadi maupun berkelompok, juga ada tantangan dalam diri kita masing-masing. Akan muncul kesombongan rohani. Dan kesombongan rohani inilah justru sikap tidak membutuhkan Tuhan sebenarnya. Karena doanya hanya mau dipuji dan dilihat orang. Bacaan hari Rabu yang lalu pada Rabu Abu kita diingatkan. Kalau kamu berpuasa, minyakilah mukamu supaya orang tidak tahu kamu sedang berpuasa. Jangan bermuka muram supaya orang mengetahui kamu sedang berpuasa dan memberikan hormat. Bahkan juga ketika kamu berdoa, janganlah berdiri di pinggir-pinggir jalan berdoa dengan sekuat-kuatnya, tetapi masuklah ke tempat yang tersembunyi karena Allah melihat yang tersembunyi. Sebenarnya juga tantangan paling berat bagi seorang pendoa seperti kita adalah sebenarnya tantangan justru akan semakin tidak beriman kalau kita memiliki kesombongan rohani yang tidak lain sesungguhnya kita tidak membutuhkan Tuhan. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan. Kutipan yang terakhir, saya ingin membawa kita pada satu perikop yang lain. Dalam Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ini ditempatkan pada sabda bahagia dalam Matius 5 ketika Yesus memberikan khotbahnya di bukit bagi banyak orang dan ditempatkan paling pertama dalam runtutan sabda bahagia. Karena apa? Karena Yesus melihat yang terpenting dari semua adalah kerendahan hati itu sendiri. Kita diajak untuk selalu miskin di hadapan Allah, agar kita selalu membutuhkan, agar kita selalu merasa membutuhkan Allah dalam kehidupan kita. Agar kita selalu memahami kita tidak ada apa-apanya. Semua yang diberikan Tuhan hanyalah titipan. Dan ketika kita mendapatkan banyak hal dalam kehidupan dunia ini, sebenarnya cara Tuhan yang mau menyapa kita, ini saya berikan kepadamu. Dengan maksud saya mau menunjukkan kasihku kepada orang lain melalui diri kamu. Hanya pada umumnya kita tidak menyadari. Dan kita tidak lagi memiliki sikap untuk selalu merasa miskin di hadapan Allah. Tidak punya segala sesuatu yang kita miliki semuanya dari Tuhan. Maka terkadang karena kesombongan rohani pula, kita akan jatuh pada sikap yang sangat tidak beriman, tidak lagi membutuhkan Tuhan di dalam hidup. Saudara dan saudariku, dalam kehidupan real saya setiap hari, saya ingin memberikan satu contoh. Ketika saya merasa mampu, saya akan melakukannya tanpa melalui doa. Apa yang terjadi sepanjang hari itu? Saya seperti selalu menjadi orang yang kosong, apa yang saya buat tidak ada artinya, dan ketika saya gagal, saya mudah kecewa. Tetapi ketika saya memulai hari itu, berdoa di hadapan Tuhan, memohon kekuatan perlindungannya, supaya apa yang bisa saya lakukan, ya, berkenan di hadapannya, apa yang terjadi sepanjang hari? Saya selalu merasa apapun yang saya lakukan, baik itu gagal maupun sukses, saya selalu merasa berada di hadirat Tuhan. Dan pengalaman kegagalan tidak pernah membuat saya benar-benar jatuh kalau saya memulainya dalam doa. Saya kasih contoh lagi. Mungkin beberapa umat sudah tahu bahwa saya ini seorang pelatih KOR, baik sebelum
menjadi seorang pastor maupun setelah menjadi pastor. Ketika saya memulai untuk melatih core, ada juga beberapa orang yang saya latih di sini, pasti tahu. Saya selalu memulainya dengan doa. Kenapa saya harus memulainya dengan doa? Karena saya punya beberapa pengalaman begini. Ketika saya mulai melatih core dan lupa untuk memulainya dengan doa, meminta kekuatan agar dimudahkan dalam latihan. Karena waktu itu mungkin saya merasa tidak perlu berdoa, toh lagunya lagu yang sudah ratusan kali saya ulang. Apa yang terjadi? Saya tidak bisa melatih core dengan baik, saya tidak bisa bernyanyi dengan baik, saya tidak bisa kok lagu yang sama membuat saya kok susah memberikan latihan yang baik. Lalu akhirnya saya menyadari, oh benar, tadi saya lupa berdoa. Ini karena saya terlalu mengandalkan kekuatan saya sendiri. Saya merasa mungkin waktu itu saya terlalu sombong bahwa lagu ini sudah ratusan kali saya latih, masa tidak bisa. Tetapi apa yang terjadi? Saya merasa ada titik di mana saya benar-benar tidak berdaya. Dan akhirnya saya sampai pada suatu refleksi, inilah akibatnya ketika saya mengandalkan diri sendiri. Apa yang saya dapat untuk saya pakai bagi kebaikan orang lain, bagi kebaikan pastoral, bagi perkembangan gereja, tetapi ketika saya tidak memulainya dalam doa, saya tidak akan memiliki apa-apa. Semua yang saya kerjakan, saya akan merasa tidak ada gunanya dan merasa kosong. Saudara dan saudariku, dalam dunia modern ini, saya yakin kita memiliki tantangan yang sama. Segala sesuatu bisa kita dapatkan dengan mudah, kita dapatkan informasi dengan ini, semua fasilitas memudahkan kita. Rekan-rekan yang baik yang selalu menolong dan membantu kita di sekeliling kita, bisa jadi juga merupakan tantangan dan godaan bahwa kita bisa melakukan segala sesuatunya sendirian tanpa pertolongan Tuhan. Ini tantangan setiap manusia modern dan juga kita, orang-orang yang selalu berdoa. Mari, meskipun segala sesuatu sudah kita dapat dari fasilitas kebaikan orang lain dan sebagainya, kita harus menyadari itulah cara Tuhan memberikan rahmat-Nya bagi kita dan memakai kita untuk kebaikan-Nya, kebaikan sesama yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Oke, makasih banyak Romo sharingnya. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab ya, Pastor ya. Boleh? Suara saya tadi didengarkah atau tidak? Dengar Pastor? Kedengaran Romo. Oh ya, siap. Oke. Kita masuk sesi tanya jawab ya, Pastor. Ya, oke. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau saya tidak bisa jawab, saya tidak jawab ya. Oh iya, Pastor. Mungkin ada yang mau tanya atau mau sharing juga tidak apa-apa ini. Kita mungkin ada yang punya pengalaman-pengalaman terkait apa yang Pastor sharingkan, bisa menguatkan kita. Atau mengalami langsung apa yang juga Pastor pernah sharingkan. Boleh nih, siapa Bapak Ibu yang mau bercerita? Ya, mungkin pengalaman yang perlu kita gali. Ya. Saya juga banyak sekali pengalaman ketika saya mengandalkan diri saya sendiri dan saya akhirnya jatuh pada kekosongan, kehampaan, bahkan putus asa. Ya, mungkin kita juga memiliki pengalaman yang sama di mana kita menyadari bahwa saya telah lama terlalu jauh menyimpang dan akhirnya kembali berdoa, memohon kekuatan Tuhan dan akhirnya menjadi lancar-lancar lagi. Saya silakan. Kita mungkin bagus sharing dulu ya, baru setelah itu tanya jawab. Iya, serasa lebih menarik kita sharing ya, Pastor. Oh, ya. Saya dulu deh. Sharing iman, ya. Saya dulu mungkin, Pastor. Saya mau sharing tentang kerendahan hati itu. Saya sebelum ke Palopo yang lalu untuk pelayanan, saya juga pelayanan di JSM di Makassar.
Yang awalnya saya cuma pelayanan di gereja, paling jadi lektris, jadi dirijen, terus ke Makassar, dari anak kampung di Getengan di Toraja, pindah ke Makassar, langsung ikut dengan komunitas yang cukup besar. Yang pelayanan kita sampai jangkau banyak orang, anak muda, dan organisasi kita itu, komunitas itu kita cukup terkenal, komunitas kita tuh. Jadi saya sempat jatuh dalam posisi di mana saya jatuh di sombong rohani. Nah, saya sombong rohani, komunitasnya pelayanannya wow, tampil di depan. Kalau teman-teman tahu JSN, kita itu tampil di depan, bikin PDF, bikin KRK. Akhirnya saya sempat jatuh. Waduh, pengen itu ya di depan berdiri di situ, hanya pengen berdiri lihat orang. Jadi tapi mungkin Tuhan tidak mau pelayanannya dinodai dengan keinginan saya yang seperti itu. Akhirnya saya jatuh. Ada masalah dalam hidup saya bikin saya tahu, oh saya ini bukan siapa-siapa. Biarpun ikut di komunitas yang orang-orangnya hebat, saya itu bukan siapa-siapa. Dan ada satu masalah yang bikin saya sangat down. Akhirnya saya mundur dari komunitas. Saya pikir Tuhan sedang mau pakai saya. Saya ke Palopo dan Tuhan ikutkan saya dalam komunitas yang sama. Namun syukurnya Tuhan sudah uji saya di masalah di JSM. Akhirnya datang ke Palopo tuh, saya antara mau melayani dan tidak mau. Ya saya takut ketika saya melayani lagi, saya tuh jatuh lagi dalam keadaan sombong rohani yang maunya tampil, maunya didengar. Karena di Makassar itu saya didengar. Saya punya anak-anak rohani, ada anak rohani yang berhasil dari hancur hidupnya menjadi lebih baik. Oh, bikin saya seolah itu keberhasilan saya. Saya ke Palopo dengan membawa misi baru. Oh, Tuhan pakai saya tidak mau lagi seperti yang kemarin. Dan puji Tuhan, dengan niat yang seperti itu, ditambah lagi dengan dukungan dari teman-teman di komunitas. Dari awal bilang, saya jadi orang yang sombong rohani. Jadi kalau saya terjadi sama saya, tolong ingatkan saya. Dan puji Tuhan sampai hari ini, kita pelayanan dalam kondisi ya kadang sangat miris, tidak seperti yang waktu di JSN, dan itu puji Tuhan sangat memberkati saya luar biasa. Walaupun dalam keadaan yang tidak sebesar di JSM, rasa syukurnya malah menurut saya lebih besar. Itu yang buat saya luar biasa. Tuhan itu betul ternyata memuji orang-orang yang mau melayani Dia. Dan yang terberat menurut saya adalah kesombongan yang tadi. Demikian mungkin sharing saya. Adakah yang mau sharing juga? Terima kasih sharingnya luar biasa. Ya, mungkin ada lagi yang mau sharing. Bapak Ibu yang dari Toraja, mungkin yang Bapak Ibu Juniarti Bandaso atau suaminya. Ya, Pak Oni dan Ibu. Ya, Pak Oni. Ya. Pengalaman dikasih Tuhan, pengalaman membutuhkan Tuhan banyak. Silahkan Bapak, Ibu. Atau mungkin dari Malaysia, Pak John. Nah, dari Malaysia nih. Baik. Ada sedikit sharing. Ya, silakan Pak John. Baik, Shalom. Shalom. Pastor Hendrik, terima kasih banyak. Shalom. Teman-teman di Persekutuan Doa Saint Michael Palopo. Terima kasih sudah sekian minggu tidak bergabung. Hari ini melihat tema yang begitu menarik. Dan tema itu memang sesuai di dalam kehidupan saya dan teman-teman juga yang sedang kami lalui selama ini. Apalagi kami di perantauan nih, Pastor. Kenalkan saya John Benu dari Malaysia, dari Kuala Lumpur. Ya, asal dari Ende, Flores. Ya, siap. Iya, merantau di Kuala Lumpur. Saya tertarik dengan Matius bab 5 ayat 3. Ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Sebenarnya banyak persepsi yang dibangun oleh umat Kristen
terutama bagi seperti saya ataupun teman-teman yang tidak bergelimpangan harta. Di sini banyak sekali orang merasakan bahwa yang miskin, yang harus miskin di hadapan Allah itu adalah orang yang tidak punya harta yang banyak. Tetapi sebenarnya bukan hanya itu saja, bukan saja tidak memiliki harta, tetapi orang yang miskin juga, yang tidak mempunyai harta yang banyak juga, itu mereka tidak layak juga di hadapan Allah. Maksudnya bahwa miskin artinya kesombongan. Ya. Kaya juga artinya kesombongan. Kaya adalah sombong, miskin adalah sombong. Dua-dua adalah sama dengan kesombongan. Artinya ketika orang yang terlalu miskin dan dia tidak mau berusaha untuk supaya bisa berbagi kepada orang lain, berarti dia juga miskin di hadapan Allah. Bukan saja miskin di hadapan keluarga atau komunitas, tetapi dia juga miskin di hadapan Allah. Bagi yang punya bergelimpangan harta, tetapi dia tidak bisa berbagi, artinya dia juga miskin di hadapan Allah, meskipun dia bergelimpangan harta. Karena dia merasakan bahwa ketika saya mau memberi kepada teman-teman ataupun keluarga yang membutuhkan, dia merasakan akan kekurangan harta yang dia miliki. Karena tujuan dia, seperti yang tadi Pastor sharingkan, bahwa tujuan dia adalah bagaimana supaya menghimpun harta itu semakin banyak setiap tahun. Bagi saudara-saudara yang hidupnya sederhana, tetapi ketika mereka tidak mau berbagi kepada keluarga ataupun teman-teman yang dalam keadaan kesulitan, berarti mereka juga adalah miskin di hadapan Allah dan juga tidak layak di hadapan Allah. Mereka selalu berpikir bahwa saya baru bisa berbagi ketika saya sudah kaya seperti orang lain. Tetapi saya seperti ini, makan tidak cukup, pakai tidak cukup, bagaimana saya harus bisa berbagi kepada orang lain? Nah, banyak sekali, Pastor, dua persepsi ini yang banyak sekali saya juga tidak mengerti. Saya juga tidak mengerti bahwa bagaimana kita harus merasa bahagia. Apakah ketika kita merasa bahagia ketika kita menjadi orang miskin yang sentiasa berbagi walaupun dalam kekurangan, atau kita berbahagia ketika kita menjadi orang miskin tetapi memang karena miskin? Atau sebaliknya, apakah teman-teman yang merasakan harta berkelimpangan, mereka merasa berbahagia ketika mereka itu bisa memberikan? Bahkan banyak yang mereka membantu di yayasan anak yatim umpamanya. Mereka banyak memberi ketika ada saudara-saudara yang mengalami bencana alam umpamanya. Nah, mungkin ada penilaian-penilaian tertentu yang bisa Pastor jelaskan agar tidak ada persepsi yang salah. Selalunya bisa minder terhadap teman-teman yang agak kehidupan mereka agak lebih bagus ataupun harta mereka lebih banyak. Di situ kita ada keminderan. Kemudian kita merasakan diri kita bahwa saya tidak mampu untuk berbagi karena taraf ekonomi saya hanya seperti begini. Ya, Nah, iya. Jadi mungkin di sini dulu pertanyaan saya kepada Pastor. Ya. Iya. Untuk memberikan penjelasan agar mempunyai kekuatan baru bahwa berbagi itu bukan saja tunggu kita mempunyai harta yang banyak. Seperti itu, Pastor. Ya. Terima kasih Pak John Benu di KL. Saya ingin meluruskan sebenarnya kata miskin yang dimaksud oleh Yesus dalam sabda bahagia bukan tentang posisi pada miskin
uh, materi. Mari kita belajar seperti Daud tadi. Daud memiliki segala-galanya, emas rampasan dari peperangan, tanah yang luas, rakyat yang setia. Ia bisa saja merasa sombong karena memiliki semua itu. Tetapi apa yang dibuat oleh Daud? Dia tetap merasa tidak memiliki apa-apa dan bahkan mengatakan segala-galanya yang kami punya adalah milikmu. Yang paling utama di sini yang kita harus pahami ketika berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah adalah ungkapan untuk orang-orang yang selalu merasa apa yang dimilikinya bukanlah usaha yang atas usahanya sendiri, dan yang kedua, miskin ini adalah suatu sikap, bukan tentang materi, suatu sikap. Kalau miskin berarti dari kata miskin ini berarti tidak memiliki apa-apa. Karena tidak memiliki apa-apa, maka sikap miskin ini adalah selalu mau mengharapkan pertolongan dan belas kasih Tuhan. Baik materi. Jadi kita tidak berbicara kata miskin di sini tentang materi, begitu. Ya. Kata miskin di sini bukan tentang materi. Miskin adalah sikap selalu di hadapan Tuhan, tidak memiliki apa-apa, dan sikap selalu mau membutuhkan Tuhan. Begitu. Kalau kita kaitkan dengan miskin harta, banyak juga mereka yang miskin harta merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Tetapi justru banyak orang yang kaya secara materi justru rajin berdoa, memberikan kesaksian yang luar biasa. Seperti yang tadi saya katakan, keluarga Sandra Dewi dan Harvey Moise. Ketika ditanya oleh media, kenapa tidak pernah memperlihatkan dan mengumbar kemewahan mereka di media sosial, yang dia katakan apa? Semua yang kami miliki ini adalah berasal dari Tuhan. Takutnya kalau sombong, nanti Tuhan ambil. Lalu di atas langit masih ada langit. Jadi berbahagialah mereka yang miskin. Yesus mau mengajak kita selalu mengandalkan Tuhan karena kita bukan apa-apa. Tanpa Dia kita tidak berdaya. Maka merasa miskin di hadapan Tuhan, semua yang kita punya adalah miliknya, jadi tidak ada alasan untuk tidak mengasihi. Itu yang harus kita pahami, Pak Jan. Kalau dibilang miskin kaya harta, saya rasa jarang orang kaya secara materi yang berhenti mencari uang. Akan terus dikejar, akan terus dikumpulkan. Dan itu sebenarnya tidak masalah. Tetapi sikap rohaninya yang selalu datang di hadapan Tuhan. Tuhan, semua yang kamu terima kasih, semua yang kami alami hari ini, kuatkan kami dalam permasalahan segala macam. Saya rasa itulah sikap miskin di hadapan Tuhan. Semua yang diterimanya selalu dikembalikan dalam doa dan penuh syukur. Yang mereka yang tidak merasa miskin di hadapan Tuhan mungkin tidak pernah lagi berdoa, tidak pernah lagi bersyukur. Bahkan miskin materi pun, mereka yang mungkin tidak berdoa, yang tidak merasa bahwa nafas kehidupan yang diterimanya adalah dari Tuhan, saya rasa itu adalah sikap sombong, begitu ya. Dan di sini kalau tentu kita harus pahami rahmat yang Tuhan berikan kepada kita bukan hanya tentang materi duniawi, bisa juga termasuk bakat. Ya, bisa juga termasuk bakat. Saya merasa saya baik dalam hal melatih umat untuk bernyanyi. Tapi kalau saya berhenti tidak menggunakan bakat ini untuk perkembangan gereja, saya rasa saya adalah orang yang sombong. Ya. Dan ini saya merasa ini yang harus saya bagikan. Rahmat Tuhan ini saya harus bagikan. Tidak boleh saya miliki sendiri. Kalau saya tidak berikan, saya akan terus menjadi malah miskin secara rohani. Apa yang diberikan Tuhan juga kemampuan fisik. Saya melihat beberapa umat yang sangat sederhana, merasa fisiknya kuat, justru kadang-kadang hampir 24 jam di gereja untuk buat ini, buat itu, membersihkan ini, pasang ini, dan segala macam. Saya rasa ini hal-hal yang luar biasa. Ya.
Ada juga orang yang memiliki kemampuan menyembuhkan. Ketika ia dengan doanya, dengan apa, dan orang merasa cepat sembuh dan sebagainya. Ini juga salah satu karunia. Lalu dia selalu mengakhiri dengan doanya, apa yang saya terima daripadamu Tuhan adalah karena belas kasih-Mu. Inilah sikap miskin di hadapan Tuhan. Selalu dikembalikan kepada Tuhan karena kita tidak punya apa-apa. Ada yang mau bersharing lagi? Terima kasih Pak John, luar biasa dari KL. Terima kasih Pastor, terima kasih penjelasannya. Ya, Ya, mungkin ada lagi. Pak Darius. Ya, mungkin tidak dengar. Dengar. Bisa. Ya, bisa. Bisa. Oh, oke. Baik, selamat malam semua. Terima kasih untuk malam ini. Saya baru bergabung untuk PD selepas tahun baru ini. Mungkin ya. Ya, ini baru pertama kali. Terima kasih berjumpa lagi di malam ini. Tadi saya saya tersentuh untuk pengalaman sharing yang disampaikan yang dialami oleh artis Sandra Dewi. Saya takut karena saya punya harta, takut sombong, takut diambil kembali Tuhan. Ya inilah orang yang memiliki harta, tapi dia takut, dia tidak mau sombong dengan hartanya, tapi dia takut itu karena harta milik Tuhan, yang pemberian dari Tuhan. Lalu yang saya di sini adalah pengalaman tentang iman. Perasaan sombong ini, saya merasa saya takut. Saya takut rasa sombong kalau orang menilai saya sombong dalam pelayanan. Misalnya saya menyanyi dengan sungguh-sungguh bahwa saya ini merasakan bahwa saya hanya memuji Tuhan. Tetapi dari penilaian dari teman-teman atau dari orang yang mendengarnya atau melihatnya, oh ini orang sombong lah. Saya takut. Saya takut seperti itu. Lalu yang kedua, mungkin saya di tim pendoa juga di sini, tapi baru belajar, Romo. Baru belajar. Bila saya mendoakan orang, kadang orang datang, mungkin saya juga tidak tahu apa dia mau tes atau bagaimana. Kadang-kadang mungkin dia menguji. Tapi saya bisa rasakan mungkin dia menguji saya. Saya takut juga. Oh, nanti dia berdiri di depan ini karena dia pendoa, dia mau action. Saya takut. Saya takut macam orang itu bilang saya itu sombong. Padahal saya merasa bahwa saya ini mau bertumbuh. Saya melakukan ini supaya saya bertumbuh. Kalau saya tidak membuat sesuatu itu, saya begitu-begitu aja, tidak ada pertumbuhan dalam iman. Jadi apapun yang saya lakukan itu saya takut, artinya saya takut orang menilai itu saya sombong. Padahal dari hati saya jujur bahwa saya lakukan itu karena saya mau bertumbuh. Kalau saya tidak buat, berarti saya begitu-begitu saja. Mungkin ada tips khusus dari Romo mungkin bagaimana menilai situasi ini sehingga kita tidak terpengaruh dengan situasi ini. Itu saja Romo. Baik, terima kasih. Ya, Pak Darius, Tuhan itu melihat hati sebenarnya. Kan tadi berbicara perspektifnya apa yang dilihat manusia, tetapi belum tentu apa yang dilihat Tuhan. Jadi perasaan-perasaan itu menurut saya tinggalkan saja. Kan bukan manusia boleh menilai kita sombong atau apa, tetapi kan Tuhan melihat hati. Jangan sampai karena ketakutan-ketakutan kita, malah justru kita tidak menjadi tulus lagi dan hanya mau dilihat oleh manusia. Kalau saya lakukan saja terus apa yang dirasa baik, karena Tuhan melihat hati. Tidak peduli manusia menilai kita sombong karena kita bernyanyi bahkan justru dengan baik, ya, karena kan kita tidak melakukannya untuk dinilai oleh manusia. Tuhan melihat hati. Semua penyerahan yang tulus itu dinilai oleh Tuhan, ya. Tuhanlah yang mengetahui isi hati kita. Ada juga orang yang nampaknya sangat rendah hati, humble sekali, tapi ternyata ada maksud tertentu di balik itu, untuk mendapat simpati misalnya, untuk mendapat dukungan. Tapi kan lagi-lagi kita tidak meminta penilaian dari Tuhan, ya, meminta penilaian dari manusia. Seperti bacaan Rabu Abu, Tuhan melihat yang tersembunyi.
ya, bahkan tidak jauh dari lubuk hati kita, Ia yang Maha tahu. Jadi Pak Darius, menurut saya kembangkan terus, jangan ragu nanti nyanyiannya yang sudah berapi-api, sudah tulus diberikan kepada Tuhan, tiba-tiba merasa aduh nanti saya dibilangi apa sama orang, jangan itu menghambat, ya. Menurut saya simpel itu saja, ya Pak Darius. Oke, amin. Terima kasih. Ya, mungkin ada lagi Pak Linus atau Ko Freddy. Ya, Oh ya, ada Ibu yang mau bicara, silahkan. Bu Sevi ya? saya boleh. Oh iya, silahkan Bu. Ya, boleh. Mm-mm. Oh ya, saya mau sharing pengalaman. Ya benar, namanya mengandalkan Tuhan, benar-benar itu saya sangat rasakan. Ada satu pengalaman yang baru-baru terjadi waktu saya terkena COVID-19. Selama ini, kalau dalam kehidupan sehari-hari di lingkup gereja, rukun, saya biasa diajak teman-teman untuk mendoakan bila ada orang sakit. Nah, untuk saya mengatakan gini, yang saya, oh kasihan Mama Rimo selama ini mendoakan orang, giliran dia yang sakit, bagaimana perasaannya? Saya benar-benar tidak merasa sendiri dan saya tetap mengandalkan Tuhan. Ada satu kisah yang sangat benar-benar menjadi tantangan dalam hidup saya bahwa saya tetap mengandalkan Tuhan. Selama ini anak saya meminta saya untuk membuat BPJS. Tapi saya bilang, Mama tidak mau buat BPJS. BPJS bagi saya singkat ya, Bapak penjamin jiwa saya. Begitu saya masuk rumah sakit, anak saya bukannya memberikan saya dukungan dalam semangat, tapi malah dia marah. Mak, makanya saya bilang, buat kartu BPJS supaya Mama pembiayaannya nanti mudah, ringan. Tapi saya bilang, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan benar-benar kekuatan saya. Begitu selesai di dalam menjalani perawatan isolasi mandiri, saya tidak merasa tidak sendiri. Saya justru banyak mendapatkan kekuatan dari rekan-rekan. Saya share untuk minta doa dan benar-benar saya tidak sendiri. Rekan-rekan saya dari PD Karismatik dari mana-mana, Makassar, benar-benar membantu banyak saya. Bahkan mereka menanyakan alamat, ada yang mengirimkan minyak kayu putih sampai berapa botol yang asli. Saya sungguh merasa tidak sendiri. Saya dikirimkan obat, benar-benar walaupun di rumah sakit saya dapat obat, dan ternyata waktu saya keluar, tidak Rp1 pun saya bayar. Tuhan sungguh luar biasa. Jadi sekarang saya buat BPJS bukan berarti saya mengandalkan kembali, saya hanya menyenangkan hati anak saya, dan saya percaya BPJS yang saya buat itu untuk subsidi silang kepada orang lain. Biarlah anak saya membayar BPJS saya untuk membantu orang lain. Terima kasih, itu saya tetap andalkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan senantiasa menjadi kekuatan dan penolong saya. Terima kasih. Terima kasih sharingnya Mama Rimo. Luar biasa. Ya. Jadi Pastor. Ya, silakan Pak Linus. Ya, ini pengalaman ini Pastor di Toraja juga. Ya. Waktu saya masih aktif bertugas di Toraja,
ketika di sana ada Rambu Solo. Di situ kan ada kegiatan-kegiatan tambahan di Pastor. Kenapa Bapak? Pengalaman waktu di Toraja, Iya. pas bertugas di Toraja, ketika ada Rambu Solo, kedukaan, di situ kan ada kegiatan tambahan biasa, Pastor. Iya. Saya sebagai pengayomi masyarakat, saya berpikir, wah ini bagaimana nih untuk mengatasi ini, sementara kemungkinan besar di sana ada keluarga, ada mungkin teman-teman dari gereja. Tetapi saya selalu sebelum saya melaksanakan tugas itu, saya berdoa mohon Roh Kudus supaya mengisi hidup saya untuk bagaimana caranya mengatasi setiap masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat, khususnya penyakit masyarakat. Nah, ini yang judi itu ya? Ya. Iya. Nah, di sini tadi yang dikatakan bahwa miskin di hadapan Tuhan, ternyata di situ banyak sekali orang hambur-hambur. Dia punya harta kekayaan tanpa mempedulikan dalam keluarga sendiri. Jadi dia hanya dia punya sendiri dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di hadapan Tuhan. Tetapi ya puji Tuhan bahwa ketika saya turun di masyarakat, di tengah-tengah banyak orang, saya menyampaikan, ya saya selingi dengan nasihat-nasihat secara iman. Dan ternyata itu sangat bisa memberikan dampak yang baik. Ada sedikit penurunan. Namun pun demikian ya mungkin tidak akan hilang secara total. Tetapi paling tidak ada yang merasa bahwa oh ya memang ternyata kita ini sudah melupakan Tuhan. Hari Minggu kita ke orang ke gereja, malah kita ke tempat lain melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah ini sangat sampai pimpinan saya mengatakan itu tipsnya seperti apa itu Pak Linus sampai bisa menurun kegiatannya di kita punya wilayah. Saya bilang tidak ada Pastor, cuma ya saya hanya mengandalkan Tuhan bahwa saya ke situ saya selalu didampingi oleh Roh Kudus, sehingga ya apa yang saya sampaikan mungkin bisa masuk akal dengan orang-orang yang ada di situ, sehingga bisa membawa perubahan bagi mereka. Saya kira itu ya, itu saya Pastor. Ya, luar biasa. Ya, kalau kita mau melakukan perubahan besar, memang kalau kita hanya mau mengandalkan kekuatan kita sendiri, saya rasa kita akan putus asa. Tetapi ketika kita melibatkan Tuhan, bahkan mungkin dari pandangan duniawi kita kelihatan gagal, tetapi ketika kita memulainya dengan mengandalkan Tuhan, saya rasa tidak akan banyak pengalaman merasa gagal dan benar-benar jatuh yang akan kita alami. Terima kasih sharingnya Pak Linus. Luar biasa. Ya, mungkin ada lagi yang mau sharing atau mau bertanya sama Pastor? Ibu Minar mungkin ya, Ibu Minar, gimana kabar? Atau Bro Abdias? Ya. Tidak ada lagi mungkin yang mau sharing. Tapi saya tertarik tadi Pastor yang kita ngomong ketika kita memiliki bakat atau talenta, ketika kita tidak mau berbagi,
apa yang kita punya itu sama juga dengan kita sombong ya. Selama ini kan kita berpikir kayak Pak Darius tadi ngomong, nanti kalau saya pergi doakan dia, nanti kalau saya pimpin pujian, orang bilang, wih sombongnya itu begini-begini. Ternyata tidak seperti begitu ya. Jadi tetap berikan apa yang kita punya. Ya kan? Memberikan apa yang kita punya sebenarnya bukan hanya tentang materi. Ya. Itulah mungkin kesalahan kita. Selalu umat mengatakan begini, pastor kami ini tidak punya apa-apa, kami tidak bisa melakukannya untuk gereja, tidak seperti keluarga ini, keluarga itu. Lalu saya waktu itu yang bertanya, kebetulan orang yang sangat aktif di gereja untuk kegiatan fisik. Menurut saya Bapak sudah melakukan yang terbaik untuk gereja. Bapak dibekali tenaga yang luar biasa untuk angkat bambu, untuk buat pondok, bahkan dari pagi sampai sore tidak pernah merasa lelah, di mana orang lain sudah belum jam makan siang sudah tidak bisa dan malah beristirahat bahkan pulang pergi. Saya rasa Bapak justru melakukan yang the best, yang paling banyak dari sumbangan itu untuk gereja. Karena kadang-kadang umat selalu merasa melakukan untuk gereja adalah melalui harta. Kelompok-kelompok doa yang suka pergi mendoakan orang sakit. Apakah mereka membawa materi? Mereka tidak membawa susu gula dan sebagainya, tapi mereka hadir membawakan doa, lalu betah mendoakan orang sakit. Menurut saya ini bakat. Dan inilah yang bisa diberikan kepada gereja, kepada Tuhan juga. Ada juga orang yang dibekali telinga untuk mendengarkan. Saya kenal beberapa orang yang orang-orang datang selalu kepadanya untuk bersharing, lalu dia tidak banyak bicara, hanya untuk mendengarkan orang-orang berkeluh kesah. Telinganya bagus, ia sangat betah untuk mendengarkan dan orang selalu merasa juga betah sama dia. Saya rasa ini juga bakat. Saya rasa ini juga kebaikan yang bisa diberikan, anugerah yang diberikan Tuhan kepadanya dan dia harus membagikannya kepada orang lain. Ya, begitu. Ada juga orang yang saya kenal, oh itu orang-orang pintar, bagus menyembuhkan. Tetapi ketika yang dia buat sebelum menyembuhkan dia berdoa. Saya tanya, Bapak berdoa kepada siapa? Saya sama Tuhan toh pastor yang saya imani. Lalu Bapak merasa apa yang Bapak dapat ini, apa yang Bapak punya ini dari mana? Dari Tuhan. Lalu pantasan dia tidak mau diberikan uang. Jangan pastor, saya tidak akan menerima uang karena saya merasa ini hanya sekedar titipan saja. Yang Tuhan mau saya kerjakan untuk orang lain. Lalu ketika kita kasih dalam bentuk makanan atau apa dia terima dan dia merasa ini ungkapan belas kasih, cinta dan sebagainya. Jadi kalau kita merasa kita hanya bisa melakukan bagi gereja lewat materi, saya rasa ini persoalan yang paling besar yang memang kita hadapi turun-temurun di gereja kita. Sehingga mereka yang memiliki harta secara duniawi, mungkin kadang-kadang mereka lah yang paling biasanya menguasai, bahkan membuat percekcokan, huru-hara di gereja, perpecahan di dalam tengah pengurus, karena mulai memperhitung-hitungkan segala apa yang telah diberikan. Padahal mereka yang mau bekerja menjadi koster atau menjadi panitia siang malam memberikan waktu dan tenaganya. Saya rasa itu juga yang luar biasa. Ya, begitu Bu Teresia. Ya. Silakan Ning. Ya, diskusi kita malam hari ini cukup seru ya, banyak yang sharing. Biasanya minggu-minggu lalu sharing 1-2 orang, malam hari ini banyak yang sharing. Mungkin karena materinya kita banget kali ya, semua ngerasain. Oh iya, terima kasih juga Pastor masukannya. Jadi mungkin mulai dari sekarang kita sudah boleh memberi tanpa selalu melihat pemberian kita itu berupa materi ya. Mungkin melalui tenaga kita, melalui pikiran kita, itu juga kita sudah berkontribusi buat gereja. Mungkin begitu. Silakan Ning. Baik. Kayaknya Paroki Pak Antepo ini banyak yang hadir juga ya malam ini. Bu Puspita, Bu Ani, Bu Selvi, Pak Oni dan Ibu sekeluarga.
Siapa lagi yang rantai PO ini? Mungkin bisa dilanjutkan nanti ini. Selalu terhubung dengan Rantai PO. rantai PO dan Palopo. Bagaimana Bu Teresia? Iya, Terus boleh. tanya ke saya. Boleh. Dengan senang Boleh. hati. Jadi kita tiap minggu ada PD, setiap hari Kamis. Nanti mungkin boleh dibantu, Ning. Ya. 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 Mungkin boleh dibantu Ibu dari Toraja, Bapak Ibu dari Toraja boleh memberikan nomor teleponnya. Jadi nanti kami save, masukin di grup PD Zoom. Jadi setiap minggu nanti ada info-info PD kapan, bahkan ada juga info dari PD yang lain dari Jakarta atau apa, sisa kita mau lihat yang mau ikut yang mana. Tetapi PD Palopo setiap hari Kamis jam 7 malam. Begitu mungkin Pastor Ning. Ya, Mungkin ada pengumuman, Ning. Ya, kita ada pengumuman. Untuk minggu depan kita ada PD lagi. Sebelumnya, baik Bapak Ibu, kalau dalam pelayanan ini kita membuka bagi Bapak Ibu yang ingin berkontribusi memajukan PDKK ini, bisa memberikan berapapun akan kami gunakan untuk memuliakan Tuhan, untuk memperbesar lagi kemuliaan Tuhan melalui pelayanan Zoom ini. Bisa kirim ke rekening Danamon atas nama Jemigo. Dan kalau di-scan itu akan muncul PDKK Santo Mikael Palopo. Ini barcode-nya, nanti kita share lagi di dalam grup. Terus untuk minggu depan, Siap. Minggu depannya kita akan sel lagi hari Kamis, jamnya sama, linknya nanti masih sama, tapi siapa tahu ada perubahan nanti kan kita kabari. Dengan cara kita Monsinyur Antonius Subianto Bunjamin. Dari mana ya, Cetres? Saya lupa ini dari mana? Uskup Bandung. Bandung. Oh iya, Uskup Bandung nih, yang anak muda banget. Dengan tema bertolak ke tempat yang lebih dalam. Uskupnya trending nih, jadi mari kita ajak teman kita, saudara-saudara, keluarga kita lagi di PD kita ke depan, supaya semakin banyak yang terberkati. Harapan kami, nanti yang ikut dalam sini bisa bergabung juga di dalam chatroom kita. Jadi informasi atau sharing-sharing yang mau dibagikan bisa dibagikan dalam WA grup kita nanti. Dan yang belum ikut malam hari ini, yang mau nonton lagi materi malam hari ini, nanti kita akan bagikan juga link YouTube-nya. Jadi bisa nonton nama YouTube-nya, akun YouTube-nya Santo Mikael Palopo, PDKK Santo Mikael Palopo. Bisa di-searching di YouTube, gampang didapat. Baik, itu untuk minggu ini pengumumannya selesai, Cekres. Berfoto. Ya mungkin kita foto bareng dulu, Ning. Setelah ini, Iya. boleh nanti Pastor berikan berkat ya, doa penutup. Ya, oke Ning, boleh difoto dulu. Kita foto dulu ya. Sebelum kita tutup berkat. Baik, senyum terbaik. 1, 2, 3. Sip. Boleh Ko Afu, Bu Saminar, Ko Freddy, Bro Yonas, Bu Justin, boleh aktifkan video. Oke, yes. Dong, kelihatan semua mukanya. Bro Abdias kayaknya gelap-gelapan di sana. Wah, ada Ko Herman dari Surabaya. Oh Halo, iya. Ko. Oke, senyum terbaik lagi. Oh, mati lampu di Pak Abdias kayaknya. 1, 2, 3. Oke, sip. Soneo. Mantap. Baik. Kita tutup dengan doa ya, doa dan berkat dari Pastor. Oke, silakan. Pastor boleh mungkin berikan berkat dan doa penutup buat kita. Saudara dan saudariku, mari kita menghadap kembali ke hadirat Yai Roh Kudus. Kita datang sebagai hamba yang tidak memiliki apa-apa, yang selalu dikasihi dan dicintainya. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan penyelenggara hidup kami,
Ajarlah kami mengasihi Dikau sehabis-habisnya dengan terus menyadari bahwa kami ini milik-Mu dan hanya kepadamu-lah kami merasa kuat. Di dalam persekutuan doa ini ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menerangi kami dengan roh-Mu untuk semakin melihat diri kami, arti diri kami yang sebenarnya di hadapan-Mu, bahwa segala yang kami miliki, segala kepunyaan yang boleh kami pakai di dunia ini adalah berasal daripadamu, dan semuanya itu harus kami kembangkan dan kami bagikan agar kami boleh menjadi alat-Mu yang berguna bagi sesama, bagi siapa saja yang kami jumpai. Berilah kami ya Tuhan kekuatan agar dari hari ke hari kami tidak melupakan Engkau di dalam setiap langkah hidup kami, tetapi mengandalkan Engkau di setiap usaha dan pekerjaan yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau hadir melalui kebaikan-Mu, melalui kebaikan sesama yang senantiasa kami rasakan di dalam hidup kami. Terima kasih pula kami boleh bersekutu di dalam doa ini. Engkau menghimpun kami dari berbagai tempat agar kami boleh berjumpa satu dengan yang lain, saling memberikan kesaksian hidup, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kini ya Tuhan kami mohon berkat-Mu dan perlindungan-Mu di dalam istirahat kami malam hari ini. Semoga kami boleh beristirahat dalam damai-Mu hingga kami boleh kembali bangun dalam keadaan yang segar bugar. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan, dan utuslah kami untuk setiap pekerjaan dan panggilan hidup kami masing-masing, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara dan saudari, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas dan karya kita, keluarga kita dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan dirahmati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, terima kasih banyak. Kita boleh bersatu hati, kita boleh saling berbagi satu dengan yang lain. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita semua ini hamba-hamba tak berguna, yang senantiasa mau dipakainya menjadi alatnya yang berguna di tangannya. Amin. Amin.